saya Masniati Paratan dengan NIM 200240671 kelas 2B Agroteknologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal UAS yang diberikan oleh dosen pendidikan kewarganegaraan. Yang soal yang pertama menjelaskan tujuannya ini dicapai dari pendidikan kewarganegaraan dan apa pula pendapat Anda. Siapa yang disebut sebagai warga negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang 1945. Menurut pasal 26 Undang-Undang tahun 1945, warga negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia asli, orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Berarti di sini dikatakan bahwa orang yang sudah sah menjadi warga negara Indonesia berarti orang yang sudah memiliki kartu tanda penduduk Indonesia. Kemudian soal yang kedua, kemukakan pendapat Anda pada hak asasi manusia pada masa masyarakat Barat dengan penerapan HAM Indonesia. Nah, di sini pada nomor 2 diminta hak asasi manusia pada masyarakat Barat. Pada masyarakat Barat, warga negara atau individu mereka tidak memiliki larangan apa yang mereka akan lakukan. Sedangkan pada masyarakat Indonesia saat ini kita melakukan segala sesuatu itu berdasarkan dengan norma-norma yang telah ditetapkan pada suatu negara. Jadi pada masyarakat Indonesia warga negara tidak memiliki hal semena-mena untuk melakukan sesuatu. Namun setiap mereka melakukan hal sesuatu, walaupun mereka mempunyai hak, namun mereka juga mempunyai batas tertentu yang dianut dalam norma-norma. Kemudian soal yang ketiga, menurut Anda apakah perempuan dan laki-laki negara sudah mendapat hak yang sama sebagai warga negara? Jelaskan pendapat Anda. Menurut saya di sini warga negara baik itu perempuan maupun laki-laki sudah mendapat haknya. Namun ada saja orang yang salah gunakan hak yang diberikan kepadanya. Setiap hak yang diberikan, hak untuk hidup, hak untuk mendapat pendidikan, dan hak lainnya itu tertanam pada diri kita semua. Namun kembali pada peraturan hak asasi bahwa peraturan Indonesia ketika kita melakukan hak itu kita dilandasi oleh norma-norma yang ada. Kita tidak boleh melakukan sesuatu hal dengan sewenang-wenangnya. Misalkan kita melakukan kesalahan, namun seseorang melakukan kesalahan, namun ketika kita mengetahui, kita takut untuk mengatakan pada seseorang bahwa dia melakukan kesalahan. Namun banyak orang mencari tahu apa kesalahan dari orang tersebut. Maka dari itu sewajarnya kita mengungkapkan. Namun setelah mereka mengetahui apa kesalahannya, mereka harus menggunakan hak atau norma-norma atau peraturan yang ada di Indonesia, tapi dengan hal yang sepatutnya lah dilakukan. Kemudian soal nomor 4, jelaskan pendapat Anda apa yang dimaksud dengan negara hukum. Menurut Anda apakah negara Indonesia sudah menerapkan konsep negara hukum? Berikan satu contoh yang dapat mendukung argumentasi Anda. Nah, menurut saya negara hukum adalah negara yang memiliki peraturan. Negara yang memiliki peraturan yang sudah ditetapkan pada dasar-dasar ketentuan, baik itu peraturan yang
sudah ditetapkan oleh negara, karena negara hukum adalah negara yang dilandaskan hukum dan keadilan bagi warganya. Jadi dalam sistem kepemerintahan itu negara itu harus bersifat adil pada rakyatnya. Kemudian berikan contoh mendukung argumentasi Anda. Misalkan pada sebuah kejadian, misalkan ada seorang menggunakan narkoba, yang satu dikatakan pengguna, yang satu pemerintah, dan pengguna yang satu masyarakat biasa. Namun dalam hal penerapan hukum, dalam hal sistem pemerintahan, sebenarnya bahwa Indonesia harus bersikap adil, pemerintah harus bersikap adil, sama-sama menjalankan peraturan yang ada. Ketika warga negara biasa dihukum dengan penjara 5 tahun, dan warga negara pemerintah harus dihukum pula 5 tahun. Di sini penerapan hukum di Indonesia itu tidak boleh, tidak ada yang mengatakan bahwa negara Indonesia hanya berpihak pada peraturan Indonesia hanya untuk masyarakat biasa. Namun peraturan yang dibuat pada Indonesia banyak hal yang ada di dalam undang-undang dan Pancasila itu ditujukan untuk seluruh warga negara Indonesia. Kemudian nomor 5, jelaskan makna demokrasi sebagai sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, dan jelaskan pula perbedaan dasar sistem demokrasi Pancasila dengan sistem demokrasi liberal yang dianut oleh masyarakat Barat. Nah, dalam sistem Pancasila situ dikatakan bahwa kedaulatan rakyat atau demokrasi, permusyawaratan atau perwakilan yang dilaksanakan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kedaulatan rakyat itu pada sistem Pancasila itu dipedomani atau dirahmatkan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian pada sistem demokrasi liberal, di situ kita menganut kita diberikan sistem politik yang menganut kebebasan individu. Jadi kalau Pancasila mungkin kita dibatasi dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Namun ketika di liberal, kita diberi kebebasan, individu kita diberi kebebasan dalam menganut sesuatu hal. Kemudian pada soal yang ke-6, menurut Anda apa yang membuat bangsa Indonesia dapat eksis atau bertahan sampai pada hari ini? Jelaskan pendapat Anda. Menurut saya, yang membuat bangsa Indonesia tahan pada sampai pada saat ini ialah adanya kerjasama dalam menentukan sesuatu hal, baik itu dalam perekonomian, peraturan yang ada, dan lain-lain. Misalkan dalam sistem perekonomian, masyarakat, pemerintah atau masyarakat bekerja sama dengan baik bagaimana caranya agar sistem perekonomian di Indonesia tidak menurun dan masyarakat menguntungkan, dan masyarakat untung, kemudian pemerintah juga untung. Di Indonesia kita walaupun di Indonesia begitu banyak masalah, begitu banyak rintangan untuk membuat Indonesia bertahan, namun ada saja pemerintah dan masyarakat yang berupaya tegas bagaimana caranya memikirkan bangsa Indonesia itu agar menjadi lebih maju, agar pemerintah untung dan masyarakat untung. Intinya mereka saling menguntungkan antara satu dengan yang lainnya. Sekian dari saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.